Pemirsa, pada Selasa 14 November lalu, hujan deras mengguyur Gaza, Palestina. Debu reruntuhan gedung akibat serangan Israel yang terjadi lebih dari 6 pekan pun tersapu. Hujan menjadi hiburan bagi anak-anak di Gaza. Mereka bergembira menikmati tetesan air yang jatuh. Namun, kegembiraan tersebut tak berlangsung lama. Hujan deras di Gaza makin lama membuat dingin terasa menusuk. Sementara mereka tak memiliki cara untuk menghangatkan rumah. Pekan depan pun diprediksi Gaza akan mengalami badai. Hujan deras di Gaza nyatanya saat ini membawa kekhawatiran dan tantangan baru bagi ribuan warga Palestina yang kehilangan rumah akibat serangan Israel. Hujan yang mengguyur tenda-tenda pengungsian meningkatkan risiko terjadinya permasalahan pada sistem pembuangan akibat gangguan pemompaan limbah dan kekurangan air yang menyebabkan peningkatan penyakit yang ditularkan lewat air, infeksi bakteri, dan diare pada bayi. Para pengungsi pun berdoa agar tak turun hujan. Mereka harus membentangkan terpal plastik di atas tenda agar air tidak masuk ke dalam. Tercatat lebih dari 30.000 kasus wabah penyakit diare muncul pada warga Gaza. Lantas selain diare, penyakit apa saja yang biasanya muncul di musim penghujan? Hidup Sehat akan memaparkannya untuk Anda. Selamat pagi Pesat TV One, kalau Anda dalam keadaan sehat, mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Namun kita ingat bahwa rekan-rekan kita, saudara-saudara kita ada sekarang di Gaza dalam keadaan tidak nyaman. Bayangkan bangun pagi dengan kondisi basah, kedinginan, dan mungkin harus melalui aktivitas dengan ancaman perang yang masih saja merajalela. Ya, dengan rekan saya, dengan Intan Somadina. Ya, betul sekali Dr. Vito, dan di tengah kita juga sudah ada Prof. Ari. Halo Prof, selamat pagi. Prof, hari ini kita tadi sudah melihat ya bagaimana tayangan kondisi di Gaza. Di sana hujan, dingin, dan juga kita sudah terhubung dengan Fikri, warga negara Indonesia yang berada di Gaza, Prof. Nanti kita akan berbincang dengan Mas Fikri, tapi sebelum itu Prof, dalam kondisi seperti ini biasanya, maaf Prof, kita sudah terhubung ternyata dengan Mas Fikri. Mas Fikri, halo, selamat pagi Mas Fikri. Ya, halo. Selamat pagi. Ya, Mas Fikri, bagaimana kondisi di sana, Mas? Sekarang sudah memasuki musim hujan, seperti apa? Ya, saat ini memang kondisi di Jalur Gaza sudah memasuki musim dingin, di mana memang suhu yang ada di Jalur Gaza memang sangat-sangat sangat-sangat dingin ya, di mana memang kalau musim dingin ini angin yang memang berhembus tuh sangat-sangat dingin sekali, sehingga memang masyarakat benar-benar membutuhkan pakaian hangat serta memang selimut yang mereka butuhkan begitu. Ya, baik Mas, di sana saya melihat bagaimana memang hujan terus-menerus turun dan juga banjir. Ini artinya memang apakah sudah mulai banyak penyakit-penyakit yang berdatangan Mas di sana? Ya, tentunya ini memang sudah mengalami berbagai macam serangan-serangan. Akibat serangan-serangan tersebut memang mengakibatkan air yang ada di jalur Gaza ini jadi terinvasi oleh serangan-serangan tersebut. Jadi banyak sekali memang air-air ini terkontaminasi dengan akibat serangan-serangan tersebut, sehingga memang banyak sekali warga yang memiliki penyakit-penyakit kronis pada perut, lambungnya, dan segala macamnya. Memang kami kurang mengetahui dalam kedokteran. Yang jelas banyak sekali memang penyakit-penyakit yang memang tertular saat ini, di mana juga sekolah-sekolahan juga menjadi tempat mengungsi bagi warga, sehingga saat ini kami berada saat ini juga air juga sulit didapatkan, air bersih, dan tempat yang memang seharusnya kamar mandi menjadi steril dari berbagai kuman-kuman juga sudah cukup sulit didapatkan ya di sekolah-sekolahan pengungsi, baik begitu. Baik, Mas, ini kita juga bersama dengan Prof. Ari. Beliau juga ahli dalam bidang pencernaan pastinya. Tadi mungkin Prof. Ari tadi sudah dengar ya, ada masalah lambung dan masalah kronis lainnya gitu. Boleh dikomentari dan ditanyakan, Prof. Ya, makasih. Ya, jadi terus terang kita juga turut prihatin apa yang terjadi di Gaza.
Dan kalau kita bicara soal pengungsian, kita memang punya pengalaman ya di mana tsunami Aceh misalnya, kemudian juga gempa Palu dan beberapa tempat lain ya. Jadi yang lebih kurang juga sama dalam tanda petik ya situasi di dalam pengungsian. Maka memang ketika kita bicara soal terjadinya penyakit ada 3 hal. Ya, pertama bicara soal daya tahan tubuh, kemudian kedua lingkungan ya, dan kemudian yang ketiga adalah infeksi. Jadi kalau kita bicara soal daya tahan tubuh, memang kita lihat di sana dengan situasi tenda-tenda yang sangat terbatas ya, dan juga tentu apalagi tadi disebutkan udara dingin menyengat, sehingga kemungkinan juga paparan udara dingin tersebut juga akan mudah masuk ke dalam tenda-tenda, dan ini juga tentu akan membuat daya tahan tubuh juga semakin turun kepada para pengungsi. Di satu sisi kita tahu bahwa perang ini belum selesai, jadi rasa cemas, rasa gelisah, takut, apalagi mungkin juga ketika sebagian dari keluarga mereka juga sudah meninggal, ini juga membuat depresi dan ini tentu akan memperparah kondisi dari daya tahan tubuh itu. Belum lagi lingkungan yang tadi kita bilang kurang sehat. Ya, Dokter, Prof mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Mas Fikri? Silakan. Ya, Mas Fikri, mungkin pertanyaan saya bagaimana obat-obatan, apakah memang tersedia? Misalnya ada tim dokter di seputaran tenda yang turut membantu ketika para pengungsi mempunyai masalah kesehatan. Iya, Profesor, memang kami saat itu tinggal di sekitar area Rumah Sakit Indonesia. Perlu diketahui juga memang pada serangan-serangan masih terjadi, korban meninggal juga dan korban luka-luka terus dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia yang ada di Jalur Gaza Utara. Dan benar memang penyakit-penyakit dari korban meninggal karena memang sudah beberapa hari korban tidak dikuburkan akibat agresi beberapa hari yang lalu memang cukup sangat mencekam ya. Jadi sehingga para pihak keluarga juga mereka tidak berani ataupun tidak bisa mengamankan keluarga mereka, dan juga korban luka pun di rumah sakit ini saat itu sangat-sangat banyak sekali, yang dimana rumah sakit Indonesia hanya bisa menampung 300 korban luka-luka. Pada saat itu bisa menampung 400 korban luka-luka yang memang masih tetap mendapatkan rawat inap. Dan kalau dari pandangan atau saya lihat dari lapangan sendiri, memang para tim medis dan dokter juga masih tersedia, dan memang saat ini di Jalur Gaza Utara sudah mengungsi ke Jalur Gaza Selatan. Memang tapi mereka mengurus atau luka-luka dan di rumah sakit, dan juga ada terdapat yang diurus juga di sekolah-sekolahan, termasuk sekolah yang kami tempat tinggal ini, begitu. Bagaimana dengan akses air bersih? Ya, baik Mas Prof, Fikri. nanti kita akan kembali membahas bersama Mas Fikri. Mas Fikri jangan kemana-mana dulu, nanti kita masih akan berbincang, Mas. Prof, ini kan memang tadi sangat memprihatinkan ya, bagaimana melihat kondisi ada jenazah yang belum dimakamkan, dan juga kita tahu masyarakat di sana juga ada yang sedang sakit, luka-luka, dan cuaca seperti ini sangat tidak mendukung. Nah, ini kira-kira kondisi dan penyakit apa yang sangat dikhawatirkan dengan kondisi seperti ini? Tapi nanti Prof kita jawab, dan kita masih berbincang nanti pemirsa dengan Mas Fikri sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Kulit si kecil yang mudah kering, aku berikan kelembutan baru Sweet Sal. Pertama dengan 4 kali prebiotik moisturizer yang melembabkan dan wangi lembut, jadikan momen mandi, momen bonding bermakna. Sweet Sal Hair and Body. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ Masuk Angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi min yang greng. TJ Masuk Angin. Pecah anginnya. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab. Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Shampoo anti lepek bisa atasi rambut rontok. Kita tes Dove Micellar baru dengan kalsium yang bikin rambut kuat. Dengan Dove, rambut tidak mudah patah. Rambut terbukti lebih kuat dan tanpa lepek. Coba Dove Micellar baru. Buat keluargaku, praktis nomor 1. Pilihan kami, lampu Hadox. 1 lampu, 3 pilihan warna. Pilih tingkat cahaya sesuai keinginanmu.
my mood, it feels good. Aman, lampu tetap menyala saat listrik padam. Hanos, nyalakan duniamu. Baru, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, mie sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Mixfood. Untuk kulit si kecil yang mudah kering, aku berikan kelembutan baru Sweet Sal. Pertama dengan 4 kali prebiotik moisturizer yang melembabkan dan wangi lembut. Jadikan momen mandi, momen bonding bermakna. Sweet Sal Hair and Body. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, Madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Setiap keramas, rambutku suka rontok. Aku kan ngerasa jadi sangat gak percaya diri sebenarnya. Coba Dove perawatan rambut rontok dengan Nutriserum dan Dynazing menutrisi dan mengunci rambut di akarnya agar rambut kuat dan rontok berkurang hingga 99%. Jajaran NII yang tersebar di seluruh Indonesia ini untuk mengumpulkan infak zakat. Panji Gumilang ada orangnya, kenapa tangkap aja? Akhirnya kami terganggu juga. Bagaimana itu bisa seenak udelnya diambil sama si WNA ini dan disana. Orang yang nggak waras harus diantisipasi. Nanti ketemu Nabi katanya dititipin amanah. Fakta di TV One. Pemirsa Dusep, kita masih melanjutkan dialog dengan Mas Fikri dan juga saat ini bersama Prof. Ari mengenai masalah kesehatan yang timbul akibat mungkin banyak orang yang sakit karena musim yang penghujan, situasi berubah dan juga masih banyak jenazah yang mungkin belum sempat dikuburkan. Bagaimana masalah kesehatan, Prof, yang tadi bisa terjadi? Ya, jadi tadi saya sebutkan tadi bahwa dengan situasi obat yang terbatas, tentu kita tadi sebutkan masih ada tim medis ya, artinya kan di situ masalahnya. Ketika ini sudah terdiagnosis bahwa dia memang perlu obat, tapi kenyataannya obat terbatas satu. Kemudian satu hal lagi tadi sebutkan masih ada jenazah-jenazah yang belum sempat dikuburkan. Tentu ini juga berpotensi untuk menyebarkan penyakit ya. Artinya berbagai macam hal bisa terjadi dengan kondisi pembusukan dari jenazah-jenazah tersebut. Jadi ini pun juga akan menjadi perhatian penuh gitu ya. Dan satu hal lagi tadi yang saya bilang tadi bahwa juga apakah sumber air bersih tersedia? Karena tadi kan di intro bahwa masalah pencernaan cukup tinggi di situ. Kalau bicara tadi sakit mah, tadi tentu udah pastilah ya masyarakat dengan kondisi tingkat stres yang tinggi, keterbatasan, depresi, memang yang salah satu yang paling akan terganggu adalah lambungnya ya. Peningkatan pasti stres akan meningkatkan produksi asam lambung. Belum lagi saya bilang tadi ketika ini memang kambuh, obat juga terbatas gitu ya. Nah satu hal lagi dengan kondisi sumber air bersih yang terbatas, diare juga bisa terjadi. Makanya ini memang masalah-masalah pencernaan akan banyak timbul dalam kondisi seperti ini. Ya baik Prof. Dan kita sudah terhubung kembali dengan Mas Fikri. Prof, mungkin ada yang ingin dikomunikasikan lagi dengan Mas Fikri, silakan. Ya Mas Fikri, bagaimana dengan sumber air bersih? Karena ini kita juga berdiskusi mengenai sumber air bersih. Apakah masyarakat di sana mudah sekali untuk mendapatkan akses air bersih? Ya, untuk air bersih sendiri memang lumayan sedikit sulit sebenarnya karena memang banyak sekali memang sumur-sumur yang sudah dihancurkan dan juga tentunya aliran-aliran aliran air juga sudah banyak merusak sehingga memang di sekolah-sekolahan memang lumayan cukup sulit mendapatkan air bersih, baik untuk air minum ataupun air pada umumnya untuk mandi segala macam. Namun kalau untuk di rumah sakit diperkirakan memang saat ini kondisi air
lumayan cukup aman gitu. Kemudian juga kalau saya lihat tadi kan banyak ya tadi ya karena bom dan segala macam terjadi drainase yang nggak bagus gitu ya. Jadi ada juga genangan-genangan air juga di seputar pengungsian ya Pak Fikri ya. Iya, memang juga banyak sekali genangan-genangan air yang memang tergenang di sekitar pengungsian dan juga perlu diketahui juga memang air-air yang ada di Jalur Gaza sudah banyak terkomunikasi mendapatkan racun-racun karena memang bom-bom yang terus dilancarkan memang itu sangat dalam sekali, berton-ton, sehingga air-air bersih ini memang harus benar-benar cukup dalam untuk mengambil air bersihnya dan harus memakai filter. Pada kami saat itu juga kami tinggal di Wisma Dr. Jose Rizal yang memang masih terus bertugas di Rumah Sakit Indonesia sebagai tim relawan non-medis. Saat itu kami juga sempat beberapa hari juga memakai air tanpa filter dan memang situ saat itu memang cukup membahayakan sekali ya. Memang walaupun sudah difilter juga kemungkinan akan menimbulkan penyakit, apalagi memang air yang memang tidak mendapatkan filter. Artinya warga juga membutuhkan air bersih yang memang sudah difilter dan juga harus diambil dengan cukup dalam begitu. Satu hal lagi mungkin gini, kita tahu beberapa binatang bisa menyebarkan penyakit seperti saya nggak tahu apakah memang juga banyak tikus, lalat ya, kemudian juga nyamuk yang berpotensi bisa berkembang biak di dalam situasi lingkungan yang tidak baik seperti itu. Ya, memang betul sekali Profesor, banyak juga sekali binatang-binatang yang ikut tewas. Dan juga bangkai-bangkainya pun jangankan bangkai binatang, jasad manusia pun juga para tim medis juga masih cukup bingung untuk menanganinya karena sebelum dikuburkan mereka tentunya harus dikenali dulu siapa yang meninggal dan pihak keluarga juga bisa melihat ataupun bisa mengunjungi untuk terakhir kalinya, sehingga memang warga juga sudah mereka banyak sekali yang mengungsi ke Jalur Gaza Selatan, sedangkan banyak juga jenazah-jenazah yang memang mereka masih ditaruh di ruang-ruang mayat. Namun kemungkinan pada genjatan senjata terakhir ini memang pada hari terakhir yang memang berlaku pada Jumat kemarin juga banyak juga tim-tim medis yang juga sudah memulai penguburan massal karena mau tidak mau, karena kalau mereka masih tetap berada belum dikuburkan akan terjadinya penyakit yang sangat luas dan juga banyak juga binatang-binatang juga yang memang sudah tidak bisa lagi dikuburkan. Mereka hanya bisa mungkin cuma hanya disingkirkan begitu dari jalan-jalan untuk membuka jalan-jalan bagi evakuasi yang akan terus berlanjut. Ya, baik Mas Fikri. Ini menarik sekali, kita masih ingin dialog lagi nanti mengenai bagaimana sih kalau nanti beristirahat, tidur, lalu mungkin perlu buang air dan lain-lain. Apakah itu ada kendala juga dan mungkin penyakit-penyakit apa lagi yang masih menjadi ancaman, Prof? Ya. Nanti kita juga akan membahas nanti mengenai mungkin kondisi seperti ini, apakah mungkin ada penyakit yang mungkin penyakit kronis yang mungkin perlu pengobatan sebenarnya kan? Itu kan nggak bisa hembuh begitu aja. Nah, proteksi seperti apa yang bisa kita misalkan bisa lakukan untuk dalam keadaan darurat seperti ini? Tapi saat lagi, Prof, kita akan bahas lagi. Mas Fikri jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Bisa atasi rambut rontok? Kita tes Dove Micellar baru dengan kalsium yang bikin rambut kuat. Dengan Dove, rambut tidak mudah patah. Rambut terbukti lebih kuat dan tanpa lepek. Coba Dove Micellar baru. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1. Kesehatan nomor 1. Apapun nomor satunya, Madu TJ pilihanku. Madu TJ, madu pilihanku. Baru, Misedap rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit.
Cobain nih, di Sedap Rawit Pingit, ayam jerih. Minyak kenyal, berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya Rawit Pingit. Asli rawitnya, bikin terit sedapnya. Dari Eastwood. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Redakan masuk angin dengan sensasi min yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Untuk kulit si kecil yang mudah kering, aku berikan kelembutan baru Sweet Sal. Pertama dengan 4 kali prebiotic moisturizer yang melembabkan dan wangi lembut. Jadikan momen mandi, momen bonding bermakna. Sweet Sal Hair and Body. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Setiap keramas, rambutku suka rontok. Aku kan ngerasa jadi sangat gak percaya diri sebenarnya. Coba Dove perawatan rambut rontok dengan Nutriserum dan Dynazing, menutrisi dan mengunci rambut di akarnya agar rambut kuat dan rontok berkurang hingga 99%. Wow, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru. Double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Ya pemirsa, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya dari Mas Fikri laporan secara langsung bagaimana kondisi di Gaza, dan kita masih membahas bersama Prof. Ari. Prof. Ari, tadi ada kondisi yang seperti jenazah ada di mana-mana dan kondisi yang sangat-sangat tidak memungkinkan lah. Ini apa Prof, proteksi yang bisa dilakukan saat ini dalam kondisi darurat seperti ini? Iya, tadi makanya kan saya bilang ini mereka berada dalam lingkungan yang tidak baik ya. Tadi bicara juga soal tikus yang juga cukup banyak. Kita tahu bahwa tikus itu adalah pembawa infeksi yang kita bilang leptospirosis. Jadi bisa kemungkinan juga terjadi outbreak. Belum lagi tadi ada lalat ya, dengan sumber air bersih yang terbatas, bisa juga terjadi outbreak diare. Jadi memang ya saya rasa ya kita berharap bahwa perang ini selesai, kemudian sarana prasarana bisa segera diperbaiki. Tadi misalnya baik itu jenazah atau juga binatang-binatang, bangkai binatang itu segera bisa dibersihkan, karena yang penting sesegera mungkin adalah bagaimana kita memberikan lingkungan yang sehat. Belum lagi kita bicara soal air bersih tadi ya, tentu juga obat-obatan gitu loh. Jadi artinya upaya-upaya yang dilakukan adalah tentu apabila ini situasi kondusif gitu loh. Tapi kalau tidak kan juga agak sulit untuk melakukan hal tersebut gitu. Jadi yang jelas adalah di dalam konsep di dalam kita pengungsian adalah yang sakit kita obati, kemudian yang sehat tetap dipertahankan sehat. Jadi seperti itu. Nah ini, baik, kita masih berhubung dengan Mas Fikri. Mas Fikri, gimana, apa yang di sana yang mungkin diperlukan bagi warga Gaza dalam kondisi saat ini? Ya, tadi saya lupa mengabarkan juga banyak sekali memang tong-tong sampah juga belum berhari-hari belum dibawa oleh warga karena memang tidak ada truk-truk yang bisa mengangkut, dan memang saat ini warga membutuhkan air bersih, tempat yang bersih, nyaman, dan juga tentunya obat-obatan untuk tersedia, yang selalu tersedia baik di sekolah-sekolahan maupun di rumah sakit, dan juga mereka juga membutuhkan pakaian-pakaian hangat karena saat ini memang sudah memasuki musim dingin di jalur Gaza. Ya, kira-kira Mas Fikri mungkin ada bantuan apa Mas yang diperlukan di sana?
yang diperlukan di sana? Ya, yang sangat diperlukan memang air bersih ya, karena sangat-sangat diutamakan karena memang air bersih bisa membersihkan tangan ataupun tubuh-tubuh yang lainnya, dan juga tempat yang bersih dan juga lingkungan yang bersih tentunya, karena masih banyak sekali sampah-sampah sehingga mengundang serangga-serangga dan juga binatang-binatang lainnya tentunya. Dan juga karena udara tentunya perlu saya sampaikan juga, dari 14.000 korban meninggal juga masih ada 8.000 korban yang memang meninggal masih di bawah reruntuhan, sehingga inilah juga bisa membuat banyak juga penyakit dan juga bau yang tidak sedap tentunya ke masyarakat yang ada di Jalur Gaza. Apakah di sana sebagian besar bangunan tidak bisa digunakan, dan bagaimana misalkan kalau mau buang air atau mungkin mau istirahat, apakah mereka dapat penampungan yang cukup atau ya mereka akhirnya tersebar-sebar sendiri-sendiri? Ya, perlu diketahui sudah 230.000 rumah warga, artinya ada sekitar 60% rumah warga sudah tidak layak huni atau sudah hancur, sehingga memang terpaksa warga juga mengungsi ke tempat yang disediakan oleh pemerintah Palestina. Salah satunya adalah sekolah-sekolahan, sehingga memang pemadatan di sekolah-sekolahan ini tentu terjadi di sekolah-sekolahan, baik di sekolah-sekolahan maupun di tempat-tempat yang mungkin aman bagi para warga untuk mengungsi, dan juga mungkin adalah rumah sakit yang memang masih tersedia, yang masih terus beroperasi di masa peperangan ini. Baik, ya, Mas Fikri. Ya. Terima kasih atas segala informasinya, dan kami cukup prihatin, sangat-sangat prihatin, dan kami turut berempati bagaimana caranya untuk kami bisa turut membantu orang-orang di sana. Mas Fikri juga jaga kesehatan, semoga Mas Fikri dalam keadaan aman dan nanti suatu saat bisa kembali ke tanah air. Ya, amin. Semoga lancar semua ya, Dr. Vito dan juga Prof, bantuan-bantuan yang masuk ke Gaza. Nah, Prof, ini kira-kira apa nih, Prof, yang mungkin bisa diupayakan secara maksimal, Prof, dalam kondisi seperti ini? Mungkin kalau seandainya bantuan pun, kira-kira apa yang layak untuk mereka segera terima saat ini, Prof? Ya, tadi kalau disebutkan bahwa sekarang sudah mulai udara dingin, jadi memang hunian sementara ya, hunian sementara bisa juga mungkin karena itu tidak memungkinkan, minimal tenda-tenda yang cukup terlindungi gitu ya, tenda-tenda terlindungi terutama untuk dari udara dingin, itu dia. Kemudian juga tentu makan ya, yang penting ya, dalam kondisi dingin masyarakat pengungsi perlu makan, sumber air bersih, tadi secara bertahap tentu lingkungan harus dibersihkan. Jadi ini yang rasanya juga di satu sisi tentu rumah sakit harus juga diperbaiki gitu ya, disupport, obat-obatan juga tersedia. Saya rasa dengan kondisi gini pasti banyak relawan yang akan datang ke sana. Ya, baik. Itu ya kondisi yang memang harus segera ditangani, dan memang bantuan-bantuan mudah-mudahan lancar ya, Dr. Vito ya, untuk datang ke sana. Terima kasih Prof. Ari untuk kehadiran dan edukasinya untuk kita semua. Kita akan kembali lagi tiap hari Senin sampai Jumat di Hidup Sehat untuk memberikan tips informasi kesehatan tiap hari Senin sampai Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Dr. Vito Damai. Saya Intan Somadina. Indonesia Hidup Sehat. Dengan pencucian uang ini kejahatan luar biasa, jumlahnya lebih banyak dari korupsi. Ini dibiarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Kementerian Sosial dalam kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial atau bansos. Kenapa yang duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Jamsos turun serta? Itu saja yang saya heran. Penggerebekan kampung narkoba Deli Serdang, Sumatera Utara dilakukan Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Saksikan kabar siang di TV One. Jajaran NII yang tersebar di seluruh Indonesia ini untuk mengumpulkan infak zakat. Panji Gumilang ada orangnya, kenapa tangkap aja? Akhirnya kami terganggu juga. Bagaimana itu bisa seenak udelnya diambil sama si WNA ini dan orang yang nggak waras harus diantisipasi. Nabi ketemu Nabi katanya dititipin amanah. Fakta di TV One. Hari ini itu yang paling berdampak dengan apa yang terjadi adalah kami sebagai alumni Al Zaitun. Ya Pak Panji Gumilang ya mohon aja, kalau dibilang sakti nggak sakti juga. Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One.
menuntaskan rasa ingin tahu publik. Ini viral video 2 mortir Israel menghantam Camp Sudirman yang merupakan markas pasukan Indonesia untuk PBB. Penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah rumah Ketua KPK Firly Bahuri. Membangkitkan motivasi dan inspirasi. Seorang guru sekolah dasar di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berinovasi menciptakan aplikasi Android belajar mengajar. Apa kabar Indonesia Siang di TV One?